Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa. Perkenalkan, nama saya Haris Santosa Nugraha. Saya merupakan salah seorang pengampu pada mata kuliah ini yang saat ini juga bertugas sebagai dosen di Departemen Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Rekan-rekan semua, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, serta senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, konsentrasi, penuh semangat, sehingga tujuan perkuliahan ini dapat tercapai dengan mudah. Para mahasiswa, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang penggunaan teknologi digital di dunia pendidikan. Materi tersebut sangatlah penting kalian pahami sebagai dasar pengetahuan bagaimana teknologi digital bisa diterapkan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Dan mulai pertemuan ini, materi perkuliahan akan kita lanjutkan pada penerapan teknologi digital dalam bidang keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan menyimak, membaca, berbicara, serta menulis. Adapun untuk pertemuan hari ini, kita akan awali dengan membahas tentang teknologi digital dalam pembelajaran menyimak. Ada 4 submateri yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yakni pertama tentang hal ihwal pembelajaran menyimak, kedua peranan teknologi digital dalam pembelajaran keterampilan menyimak, ketiga ragam teknologi digital dalam pembelajaran menyimak, serta keempat penerapan teknologi digital dalam keterampilan menyimak. Untuk mengetahui penjelasan dari materi tersebut, mari kita ikuti terus video ini sampai selesai. Rekan-rekan semua, seperti kita ketahui bersama bahwa keterampilan menyimak bukanlah sesuatu yang asing lagi di telinga kita. Namun, apa itu menyimak? Ya, menurut Tarigan, menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran dan bahasa lisan. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa memang kompetensi keterampilan menyimak khusus itu bukan sesuatu yang sederhana atau mudah, tapi cukup kompleks dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Tahukah kamu bahwa menyimak itu merupakan keterampilan yang pertama kali dipelajari oleh manusia? Ya, sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, ternyata manusia sudah mulai belajar menyimak. Setelah lahir, proses belajar menyimak terus-menerus dilakukan melalui kata-kata yang diucapkan dari orang-orang di sekitarnya, sehingga seiring perjalanan waktu dan proses yang terus-menerus, akhirnya seseorang mampu untuk dapat berbicara. Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Nation dan Newton tahun 2009 yang menyatakan bahwa menyimak merupakan pendahuluan yang natural sebelum menguasai berbicara dan keterampilan berbahasa yang lainnya. Jika kita runtut balik berdasarkan proses pemerolehan bahasa, keterampilan ini berperan sebagai fondasi dalam memperoleh keterampilan bahasa selanjutnya. Pada penerapannya, kegiatan menyimak sampai saat ini masih menduduki peringkat pertama dalam kehidupan sehari-hari. Menyimak digunakan
2 kali lebih banyak daripada berbicara, 4 kali lebih banyak daripada membaca, serta 5 kali lebih banyak daripada menulis. Nation dan Newton menjelaskan juga bahwa 50% waktu pembelajaran bahasa itu didominasi oleh menyimak. Kenny dan Pope mengungkapkan bahwa kegiatan komunikasi di sekolah itu didominasi oleh menyimak dengan persentase sebesar 45%, berbicara 30%, membaca 16%, dan menulis 9%. Begitupun Adler dalam Hermawan mencatat bahwa 53% aktivitas komunikasi itu didominasi oleh kegiatan menyimak, sedangkan menulis hanya 14%, berbicara 16%, dan membaca 17%. Namun dari sekian besar peranan menyimak dalam kehidupan, ternyata keterampilan ini baru diakui sebagai komponen utama dalam pembelajaran berbahasa itu sekitar tahun 1970-an, yang ditandai oleh munculnya teori Total Physical Response atau TPS dari James Esser. Begitu pula di lapangan, pembelajaran menyimak seolah kurang mendapat perhatian, bahkan kerap kali diabaikan oleh para pendidik dan dianggap tidak terlalu penting dalam pencapaian keterampilan bahasa. Hermawan 2012 dalam bukunya yang berjudul Menyimak Keterampilan Berkomunikasi yang Terabaikan menyebutkan bahwa banyak guru bahkan sekolah yang kurang memperhatikan pembelajaran menyimak dibandingkan dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. Apa kira-kira penyebabnya? Baik, Iskandar Wasid dan Sunendar tahun 2011 itu mengatakan bahwa dalam pengajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia, tampaknya strategi belajar menyimak itu masih berkutat dengan pola lama, yaitu peserta didik mendengarkan dan berupaya untuk menjawab apa yang dijelaskan oleh pengajar. Ada kecenderungan bahwa keterampilan menyimak dalam bahasa Indonesia itu kurang mendapat perhatian pada keseluruhan proses belajar bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan. Menurut Hermawan tahun 2012, apabila dibandingkan dengan pelatihan dalam bidang membaca, menulis, dan berbicara, maka pelatihan dalam bidang menyimak itu sangat kurang. Kurangnya perhatian terhadap keterampilan menyimak dapat dijumpai pada pembagian porsi pembelajaran di sekolah yang dipandang kurang berimbang, terutama dalam pembelajaran menyimak, sehingga mengakibatkan siswa tidak terbiasa atau terlatih untuk menyimak dengan baik. Hal tersebut menyebabkan beberapa permasalahan di dunia pendidikan dan juga dalam proses komunikasi. Permasalahan rendahnya keterampilan menyimak menurut Prihatin itu disebabkan oleh 4 hal, yaitu yang pertama, kurang tepatnya dalam masalah tes kompetensi menyimak. Yang kedua, ketersediaan media ajar yang masih manual. Yang ketiga, gagap teknologi baik guru maupun siswanya. Yang keempat, proses pembelajaran yang masih konvensional. Dan terakhir adalah penugasan yang kurang otentik. Dari 5 hal tersebut, permasalahan utamanya terpusat pada kurangnya media pembelajaran yang dapat digunakan dalam peningkatan keterampilan menyimak tersebut. Disinilah peran teknologi digital yang memiliki kedudukan sebagai media yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi, sehingga siapapun yang memanfaatkannya itu akan terbantu dan termudahkan untuk menyediakan bahan ajar menyimak yang mudah, murah, dan juga menarik. Namun kendati demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih ragam media digital ini. Yang pertama, harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Wajib ya. Kedua, cari yang paling mudah dilakukan atau dikuasai oleh guru.
Ketiga, aplikasinya populer dan mudah dikenal oleh siswa. Keempat, sesuaikan dengan alokasi waktu dan sarana pendukung. Serta yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah biayanya itu harus terjangkau. Untuk itu, berikut ini disajikan beberapa alternatif media digital dalam pembelajaran menyimak berdasarkan ada yang berbentuk audio saja dan ada pula yang berbentuk audio visual. Dua hal ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ketika digunakan dalam pembelajaran menyimak. Tetapi kalian, calon pendidik, itu perlu diuji coba sebagai upaya untuk menemukan media mana yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa di lapangan. Untuk yang bentuk audio, saya lebih tertarik memanfaatkan jenis teknologi digital berupa podcast. Podcast merupakan audio non-streaming sehingga sangat berbeda dengan radio. Podcast telah banyak digunakan oleh masyarakat untuk mendengarkan berita, ilmu pengetahuan, dan sharing ilmu pengetahuan yang bersifat dapat diulang. Adapun contoh platform yang mempopulerkan bentuk rekaman dalam podcast, diantaranya ada Google Podcast, Anchor, Spotify, Podbean, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bentuk platform dalam bentuk audiovisual yang dapat digunakan sebagai media keterampilan menyimak, saya lebih merekomendasikan ada YouTube dan juga salah satunya TikTok yang saat ini sedang populer. Selanjutnya, bagaimana penerapan teknologi digital dalam keterampilan menyimak? Ada 4 langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan teknologi digital dalam keterampilan menyimak. Pertama adalah menentukan tujuan. Yang kedua, menyiapkan perangkat. 3, mencari bahan, serta menyusun langkah-langkah pembelajaran menyimak. Ini yang pertama, berdasarkan tujuannya, pembelajaran keterampilan menyimak dapat dibedakan menjadi 6, yaitu bertujuan untuk mendapatkan fakta atau informasi, menganalisis fakta informasi, mengevaluasi, mendapatkan inspirasi, menghibur diri, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Tujuan ini harus ditentukan dari awal sebagai landasan dalam menentukan jenis bahan ajar menyimak yang seperti apa yang cocok untuk tujuan tersebut. Adapun contoh materi pembelajaran menyimak diantaranya untuk materi dongeng misalnya, cerita, puisi, dialog, berita, dan lain sebagainya. Perangkat yang dapat digunakan dalam menerapkan teknologi digital dalam pembelajaran diantaranya ada komputer, laptop, gawai, speaker, headset, jaringan internet, aplikasi web atau platform yang cocok ya sesuai dengan keinginan kita dan lain sebagainya. Adapun cara untuk mencari bahan ajar pembelajaran menyimak meliputi 5 tahap. Pertama, buka dahulu tautan platform yang akan kita ambil sebagai sumber bahan ajar menyimak. Misalnya kita mengambil dari Google Podcast. Buka google.podcast.com. Selanjutnya ketik kata kunci sesuai tujuan pembelajaran. Misalnya untuk pembelajaran menyimak puisi, ketik contohnya puisi Taufik Ismail. Setelah itu silahkan di-review dahulu dengan cara klik play pada podcast tersebut untuk memastikan kesesuaian isi bahan simakan dengan tujuan pembelajaran. Setelah selesai silahkan disalin tautannya untuk kita gunakan sebagai bahan media menyimak puisi. Tambahkan instrumen evaluasi berdasarkan bahan ajar menyimak tersebut. Dan untuk tahap terakhir, silahkan susun ke dalam format perencanaan pembelajaran menyimak yang sering kita kenal dengan istilah RPP ya, dalam bentuk format RPP. Namun di sini saya menyajikan ada pola sederhana yang penting kita memperlihatkan bahwa ini adalah penerapan teknologi digital dalam menyimak. Pada format ini meliputi yang pertama identitas mata pelajaran yang meliputi nama mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu.
Kemudian tambahkan tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa meningkatkan kemampuan menyimak, langkah-langkah pembelajaran dengan menaruh tautan yang tadi telah disalin dari podcast itu, serta sebutkan alat dan bahan pembelajaran yang dibutuhkan serta alat evaluasinya. Mungkin sekian dulu yang dapat disampaikan sekaitan dengan materi teknologi digital dalam keterampilan menyimak. Terima kasih atas kesediaannya menyaksikan video ini sampai selesai. Selamat bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.